Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Mitata Saputra, NIM belakang 053 dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi dari Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mempresentasikan IoT arsitektur 3 layer, 5 layer, dan 7 layer. Pengertian Internet of Things (IoT) adalah konsep di mana perangkat fisik yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan bertukar data untuk memberikan fungsionalitas tertentu. Dalam konteks arsitektur IoT, komponen-komponen utama terdiri dari perangkat seperti sensor, aktuator, jaringan komunikasi, dan platform untuk pengolahan dan analisis data. Arsitektur IoT bisa digambarkan dalam beberapa layer lapisan yang menjelaskan cara data dikumpulkan, diproses, dan diteruskan dari perangkat hingga ke aplikasi atau layanan yang berguna. Terdapat beberapa model arsitektur IoT yang bisa digunakan, yaitu model 3 layer, 5 layer, dan 7 layer. Komponen agar sistem IoT dapat berfungsi dengan baik terdapat 3 komponen utama seperti 1. Perangkat seperti sensor dan aktuator. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, dan gerakan. Aktuator berfungsi untuk merespon data yang dikumpulkan, misalnya menyalakan lampu atau mengubah suhu AC berdasarkan data dari sensor. Kedua, jaringan komunikasi bertugas menghubungkan perangkat IoT dengan server atau platform cloud menggunakan berbagai protokol komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, dan 5G. Platform untuk pengolahan dan analisis data. Data yang dikumpulkan oleh sensor dikirim ke server atau cloud untuk diproses dan dianalisis. Dapat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI atau machine learning untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. IoT 3 layer, perception layer, lapisan persepsi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari dunia fisik menggunakan perangkat keras seperti sensor dan aktuator. Contoh, sensor suhu, sensor gerak, dan perangkat lainnya yang mendeteksi keadaan fisik. Fungsi utama adalah pengumpulan data real time dari objek fisik. Network layer, lapisan jaringan. Setelah data dikumpulkan oleh perangkat di lapisan persepsi, data perlu dikirim ke server atau cloud untuk diproses lebih lanjut. Lapisan jaringan menangani pengiriman data menggunakan berbagai jenis protokol komunikasi seperti Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, dan 5G. Fungsi utama adalah menghubungkan perangkat dan mengirimkan data ke server atau platform cloud. Application layer, lapisan aplikasi. Lapisan ini adalah tempat aplikasi sistem pengguna berinteraksi dengan data yang dikumpulkan. Platform analisis dan pengolahan data yang dikumpulkan. Platform analisis dan pengolahan data berada di lapisan ini. Fungsi utama adalah memproses dan menganalisis data serta memberikan hasil yang dapat digunakan oleh pengguna seperti aplikasi smart home atau sistem monitoring industri. Kekurangan dan kelebihan 3 layer. Kelebihan: sederhana dan mudah dipahami. Struktur yang minimalis membuat implementasi lebih cepat dan mudah dipahami. Efisien untuk sistem kecil, cocok untuk proyek IoT dengan jumlah perangkat terbatas dan kebutuhan komputasi rendah. Lebih murah, tidak membutuhkan infrastruktur yang kompleks sehingga menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Kekurangan scalable, sulit diperluas, tidak cocok untuk sistem IoT besar dan kompleks. Keamanan terbatas, tidak memiliki lapisan khusus untuk enkripsi atau keamanan data. Kurang fleksibel, tidak memiliki pemrosesan dan manajemen data sehingga sulit diintegrasikan dengan teknologi AI atau cloud. IoT 5 layer. Arsitektur IoT 5 layer memperluas model 3 layer dengan menambahkan 2 lapisan tambahan untuk memperjelas lebih detail mengenai pengolahan dan pengelolaan data. 1. Perception layer, lapisan persepsi. Sama seperti pada model 3 layer, lapisan ini mengumpulkan data dari perangkat sensor atau aktuator.
2. Network layer, lapisan jaringan. Sama seperti pada model Liga layer, lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data ke server atau cloud. 3. Edge layer, lapisan edge atau perbatasan. Lapisan ini adalah tempat untuk memproses data secara lokal sebelum dikirim ke cloud atau server pusat. Edge computing memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan mengurangi latensi, serta mengurangi ketergantungan pada cloud untuk pengolahan data. Fungsi utama adalah menganalisis data secara lokal, yang penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. 4. Processing layer, lapisan pemrosesan. Di lapisan ini, data yang dikirim dari perangkat dikumpulkan dan diproses lebih lanjut untuk analisis lanjutan, termasuk pengolahan data besar dan penerapan algoritma kecerdasan buatan. Fungsi utama adalah untuk menyediakan pemrosesan data yang lebih kompleks, pemrosesan data besar, analitik, dan pembelajaran mesin. 5. Application layer, lapisan aplikasi. Sama seperti pada model Liga layer, lapisan ini menyediakan antarmuka pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi yang memanfaatkan data IoT. Kekurangan dan kelebihan 5 layer. Kelebihan, lebih baik dalam pengelolaan data, memiliki lapisan pemrosesan yang dapat menganalisis data sebelum dikirim ke aplikasi. Keamanan lebih baik dengan adanya lapisan transport dan pemrosesan data dapat dienkripsi dan lebih aman. Cocok untuk skala menengah, bisa digunakan untuk sistem IoT yang lebih besar dibandingkan model Liga layer. Lebih fleksibel, dapat diintegrasikan dengan cloud computing dan edge computing. Kekurangan, lebih kompleks dibandingkan model Liga layer. Sistem ini membutuhkan lebih banyak pengaturan dan sumber daya. Biaya lebih tinggi, memerlukan infrastruktur dan tenaga ahli untuk pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Latensi lebih sedikit, lebih tinggi karena adanya lapisan tambahan dalam pemrosesan data. Waktu respon bisa sedikit lebih lama dibandingkan model Liga layer. IoT 7 layer. Arsitektur IoT 7 layer adalah model yang lebih kompleks dan lebih mendetail. Setiap lapisan berfokus pada fungsi spesifik dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data. 1. Reception layer, lapisan resepsi. Sama seperti pada model sebelumnya, lapisan ini bertugas mengumpulkan data dari objek fisik melalui sensor dan aktuator. 2. Network layer, lapisan jaringan, menangani pengiriman data antar perangkat dan server menggunakan berbagai protokol komunikasi. 3. Edge layer, lapisan edge berfungsi untuk pemrosesan data di perangkat dekat dengan lokasi pengumpulan data, mengurangi latensi dan mengurangi beban pada server pusat. 4. Processing layer, lapisan pemrosesan, tempat untuk pemrosesan data lebih lanjut, analisis lanjutan, dan penggunaan teknik seperti big data atau machine learning untuk menghasilkan informasi yang berguna. 5. Business layer, lapisan bisnis. Lapisan ini menghubungkan aplikasi IoT dengan kebutuhan bisnis, mengelola strategi operasional, serta menentukan cara-cara untuk menghasilkan nilai dan monetisasi dari data IoT yang dikumpulkan. Application layer, aplikasi. Sama seperti pada model lainnya, lapisan ini menyediakan antar pengguna untuk aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan data dan analitik IoT. 7. Security layer, lapisan keamanan. Keamanan adalah salah satu elemen kunci dalam IoT. Lapisan ini menangani aspek-aspek penting dalam mengamankan data dan perangkat IoT, termasuk enkripsi, autentikasi, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Kekurangan kelebihan 7 layer. Kelebihan, sangat scalable dan fleksibel, cocok untuk proyek IoT berskala besar seperti smart city dan industri manufaktur. Keamanan dan manajemen data data optimal, memiliki lapisan khusus untuk enkripsi, autentikasi, serta manajemen data yang lebih aman. Kinerja optimal dengan edge computing, pemrosesan data dilakukan di
Edge, perangkat tepi untuk mengurangi beban cloud dan meningkatkan efisiensi. Cocok untuk sistem IoT yang kompleks, bisa mendukung jaringan yang luas dan berbagai jenis perangkat IoT dengan kebutuhan komunikasi yang beragam. Kekurangan, sangat kompleks dan sulit dikelola. Dibutuhkan tenaga ahli serta infrastruktur teknologi yang lebih maju. Biaya paling mahal, memerlukan sumber daya komunikasi yang besar seperti server cloud dan pusat data kuat. Waktu respon bisa lebih lama, karena melibatkan lebih banyak tahapan dalam pemrosesan data. Latensi bisa lebih tinggi dibandingkan model 3 atau 5 layer. Kesimpulan, pada akhirnya pemilihan antara model 3, 5, atau 7 layer bergantung pada tujuan aplikasi IoT, kompleksitas pemrosesan data, kebutuhan akan pengolahan lokal atau cloud, dan pertimbangan keamanan serta bisnis. Model yang lebih kompleks menyediakan skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi juga membawa tantangan dalam hal implementasi dan pemeliharaan. Secara keseluruhan, arsitektur IoT memainkan peran penting dalam memastikan perangkat yang terhubung dapat beroperasi secara efisien dan aman, scalable sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan berbagai model arsitektur dari 3 layer yang sederhana, 5 layer yang lebih struktur, hingga 7 layer yang kompleks. Pengembang dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan proyek IoT mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti AI, 5G, dan edge computing, arsitektur IoT akan terus berkembang untuk mendukung otomatisasi, efisiensi, dan inovasi di berbagai bidang, mulai dari rumah pintar hingga industri berskala besar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.